Selamat pagi ibu bapak, kakek nenek, dan saudara-saudaraku yang baik. Ketika kita bangun di pagi ini, di antara kita ada yang tubuhnya sehat. Ada juga yang justru masih terbaring sakit. Meskipun demikian, kiranya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur itulah kita masih melihat banyak hal yang kita terima dari Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini, 1 Tesalonika 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi. Saudaraku, tentu kita mengenal pohon atau bunga kaktus. Tanaman ini mematahkan anggapan bahwa di daerah yang tanahnya berbatu dan suhunya di siang hari panas sekali, maka tidak mungkin ada tumbuhan hidup. Ternyata kaktus bisa hidup. Padahal setiap tanaman butuh air yang melimpah agar bisa hidup. Memang, tanaman yang airnya kurang akan layu kemudian mati. Ternyata, tumbuhan berduri ini di daerah sepanas apapun bisa hidup. Kita bertanya-tanya mengapa bisa. Tanaman berduri ini mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terik. Dan kemampuan itu terletak pada durinya. Duri pada kaktus ini yang membantu mengurangi terjadinya penguapan air, sehingga kadar air di dalam kaktus akan selalu terjaga meskipun terkena cuaca yang sangat panas dan gersang. Jadi, kaktus tetap menyimpan air yang lebih dari cukup pada tubuhnya. Lalu, bagaimana bila manusia terancam kekeringan kasih sayang? Kurang terpenuhi kebutuhan cinta atau kasih sayang, bagaimanapun akan mengalami dampak buruk yang bagaikan tanaman, layu, dan kemudian mati jiwa dan batinnya. Secara psikologis terganggu. Menurut pakar, seorang manusia yang kebutuhan cinta atau kasih sayangnya tak terpenuhi, gampang mengeluh, selalu tidak puas, sedikit-dikit komplain, suka melihat orang lain dari sisi kekurangannya daripada kelebihannya, pelit memuji, kurang sukacita melihat orang lain sukses, mudah sekali mengeluarkan kritikan, merasa selalu kurang, pendeknya punya segudang masalah kepribadian dan batinnya. Saudaraku, dengan demikian, ketika kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi, dampaknya merepotkan. Kata-kata dan tindakannya cenderung merusak suasana kehidupan bersama. Dalam bahasa Kristiani, kehadirannya tidak mendatangkan berkat. Tentu itu amat kita sayangkan. Jika tanaman seperti kaktus dengan durinya mampu tetap menjaga ketersediaan air yang menghidupinya, lalu bagaimana solusi manusia? Firman Tuhan
mengajak agar Anda dan saya berlimpah kasih sayang, bukan kekurangan. Seseorang yang kebutuhan kasih sayangnya tak tercukupi, apalagi berlimpah, seperti kaktus, bisa tumbuh segar dan berbunga. Bagi manusia, itu terletak pada Tuhan, dan itu dikonekkan dengan iman yang kita miliki. Karena itu pemazmur mengatakan, orang benar yang bertunas. Jadi, Tuhan, iman, dan kebenaran yang menjadikan hidup manusia segar dan indah buat orang lain. Dalam hal ini, orang yang punya kepribadian mau menghargai jerih lelah usaha seseorang. Orang yang punya Tuhan, iman, dan kebenaran suka memuji orang lain secara tulus. Mau belajar dari keberhasilan orang lain, melihat orang lain dari sisi kelebihan, sehingga mau menarik pelajaran dari orang lain. Jelaslah saudaraku, jika Anda dan saya berlimpah cinta atau kasih dalam berelasi dengan sesama kita, kita mempunyai kehidupan batin yang sehat, pikiran yang jernih, dan jiwa yang terbuka. Betapa berbedanya jika kita bandingkan antara orang yang kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi dengan orang yang hidup kasih sayangnya terpenuhi dengan cukup. Yang terakhir, orang itu justru menjadi berkat. Karena itu, lihatlah pohon kaktus, jenis ukuran yang besar maupun kecil, tetap indah di antara lingkungan yang gersang, kering, dan terik. Kita patut berlimpah air kasih sayang kita, sehingga memberi kesuburan dan kesegaran bagi jiwa dan batin kita sendiri, ataupun buat orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam diri kami tersimpan kasih sayang, demikian juga pada sesama kami. Kiranya kami dapat saling memberi, agar kami berlimpah kasih sayang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.